li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Dumateng para jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Kuliah Asidua ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken, dalam kesempatan yang mubarakah menika dalam akan menyampaikan 5 ciri-ciri orang yang beriman. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Kuliah Asidua ingkang kawula hormati. Ciri-ciri orang yang beriman yang pertama adalah bila mana disebut nama Allah maka hatinya itu akan gemetar. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah itu hatinya itu akan gemetar. Seperti halnya kalau kita ini dulu waktu masih Pak Soleh namanya pacaran nggih. Jadi kita kalau ketemu orang yang kita cintai ini kok ada rasa dek, dek atau gemetar. Nah, ini berarti tandane cinta lah. Cinta kepada Allah juga begitu. Setiap disebut nama Allah itu ada gemetarkah di dalam hati kita ini? Kalau ada berarti kita termasuk kategori orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua adalah apabila disebut ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila disebut nama ayat-ayat Al-Qur'an, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an maka bertambah beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an kalau kita baca itu tidak ada bosan-bosannya. Kalau mungkin buku atau bacaan yang lain 1 kali, 2 kali, 3 kali kita akan bosan, tapi kalau Al-Qur'an insya Allah tidak akan bosan-bosannya. Bahkan Al-Quran sebagai penenang hati. Jadi kalau hati kita itu gelisah apa saja maka dianjurkan untuk senantiasa sebagai obat hati untuk membaca Al-Quran. Sama dengan kita kalau kita punya kekasih, ya dulu sebelum ada HP, sebelum ada SMS dan yang lainnya itu seringkali kita kirim surat kepada orang yang kita cintai. Sama dengan kita, tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah yaitu senantiasa membaca kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian ciri-ciri orang beriman yang ketiga adalah yaitu orang yang senantiasa bertawakal. Fal yatawakal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah itu akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana jalannya, dan Allah akan membantu dari segala urusannya. Apa yang disebut dengan tawakal? Bertawakal di sini adalah berserah diri kepada Allah setelah kita berikhtiar. Jadi hidup ini kan tidak bisa kita rancang. Meskipun kita bekerja keras, kalau memang tidak ada rezekinya, mungkin kita kadang-kadang juga tidak akan mendapatkan rezeki yang kita inginkan. Sama dengan kita waktu dulu mencari jodoh itu, apakah kita paksa, oh kamu akan pasti jadi jodoh saya? Belum tentu. Semuanya itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya senantiasa berikhtiar, kemudian bertawakal setelah daripada berikhtiar. Semuanya itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita setting nanti anak saya pasti akan begini jadi tidak bisa. Namun kita diperintahkan untuk berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertawakal karena Allah sendiri juga tidak akan merubah suatu nasib kecuali manusia itu atau kaum itu yang merubahnya dengan cara berikhtiar kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya dalam menghadapi hidup ini adalah bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh membanding-bandingkan rezekinya orang satu dengan yang lain. Semua itu sudah tercatat di langit sana, di Lauhul Mahfuz sana. Jadi kita harus ridho. Kemudian ciri-ciri orang beriman yang keempat adalah menegakkan sholat. Nah, orang yang Islam kalau nggak sholat berarti perlu ditanyakan. Oleh karena itu sholat adalah as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang tidak sholat berarti merobohkan agamanya. Oleh karena itu
Sholat ini kita kedepankan sesibuk apapun. Kalau sudah waktunya sholat, meskipun saat rapat, saat apapun saja, itu harus diutamakan. Karena amal yang pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti adalah sholat. Kalau sudah sholatnya sudah bagus, sudah sempurna, maka akan menjadi orang-orang yang punya ketakwaan yang berkualitas tinggi. Sehingga ciri-ciri orang Islam tadi yang keempat adalah sholat, dan sholat inilah harus kita tegakkan. Syukur-syukur yaitu kita lakukan dengan jamaah, termasuk fadilahnya sholat berjamaah itu akan mudah memudahkan rezeki. Tapi nggih panggil nggih istiqomah jamaah atau nggih, tapi kita berusaha. Dan Allah memberi keringanan kalau jarak jauh bisa dijamak, bisa dikosor, gitu. Kalau agak lambat dikodok, jangan sampai dikodok terus. Dikodok itu lambat sholatnya. Nah ini paling tidak kita sholat ini kita utamakan sesibuk apapun, dimanapun kapanpun kita berada. Allah senantiasa memberi keleluasan, tidak berdiri ketika saat sakit, bisa duduk, tidak bisa duduk ketika ada halangan sakit atau apa, bisa dengan tidur, terlentar dan sebagainya. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberikan suatu kewajiban kepada hambanya, senantiasa memberikan suatu keluasan. Ciri-ciri orang yang beriman yang kelima adalah yaitu orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah. Berinfak artinya apa? Bersedekah. Lebih-lebih bulan Asyura, bulan tahun baru Islam di sini itu dianjurkan untuk memperbanyak sedekah kepada para fakir miskin, kepada anak yatim dan lain sebagainya. Karena apa yang kita keluarkan sedekah ini nantinya itu banyak sekali barokahnya, selain menjauhkan dari bala, dan Allah akan menambahkan rezeki pada kita semuanya. Itulah diantara 5 ciri-ciri orang yang beriman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada kekurangannya dan kurang berkenan wonten manah panjenengan dalem nyuwun agung samudra pangsami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.